Ayo belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asania Nazida Mufidah Hakim dari Prodi Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, aku mau mengajak kalian untuk belajar kimia bersama. Kali ini aku mau membahas materi tentang Keselamatan dan keamanan kerja saat di laboratorium kimia. Nah teman-teman, ini adalah contoh gambar ilustrasi laboratorium kimia. Kalian pasti udah tahu bahwa kimia itu identik dengan praktikum kerja di laboratorium. Maka dari itu, aku mau mengajak kalian untuk mengenal apa aja sih yang ada di laboratorium kimia itu. Yang pertama yaitu peralatan laboratorium. Peralatan di laboratorium meliputi peralatan gelas dan peralatan non-gelas. Contoh dari peralatan gelas yang pertama yaitu gelas ukur. Memiliki kegunaan untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga volume 2 liter. Yang kedua yaitu gelas beaker atau gelas kimia, memiliki kegunaan sebagai penampung bahan kimia yang bersifat korosif. Contoh yang ketiga yaitu labu Erlenmeyer, memiliki kegunaan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan kimia. Dan sekarang adalah contoh peralatan non-gelas. Yang pertama yaitu kaki tiga, memiliki kegunaan sebagai penahan kawat kasar dan penyangga ketika proses pemanasan. Contoh yang kedua yakni kawat kasar, memiliki kegunaan untuk menahan gelas beaker atau labu Erlenmeyer ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Yang ketiga yaitu mortar dan alu, memiliki kegunaan untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih padat. Dan contoh peralatan non-gelas yang terakhir yaitu rak tabung reaksi yang memiliki kegunaan untuk menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Setelah mengetahui beberapa alat tadi, di laboratorium kimia juga ada beberapa bahan kimia beracun dan berbahaya yang juga harus kita ketahui loh teman-teman. Contohnya yaitu amonia atau NH3. Bahan kimia ini dapat menyebabkan iritasi jika terkena kulit. Contoh yang kedua yaitu asam sulfat atau H2SO4. Bahan kimia ini jika terkena kulit dapat menyebabkan luka bakar. Contoh yang ketiga yaitu asam klorida atau HCl. Bahan kimia ini dapat menyebabkan kerusakan kulit, mata, dan alat pernafasan. Dan masih banyak lagi bahan kimia beracun dan berbahaya yang harus kita hindari. Kita juga harus paham dan mengetahui arti simbol-simbol yang tertera pada bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Ini adalah gambar 9 simbol bahan kimia di laboratorium yang harus kita ketahui. Antara lain, mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah terbakar, sangat mudah terbakar, beracun, sangat beracun, bahaya iritasi, bersifat korosif, dan berbahaya bagi lingkungan. Maka dari itu, kita harus sangat berhati-hati saat berada di laboratorium, karena jika kita sedikit saja melakukan kesalahan, akan terjadi akibat yang sangat fatal. Apalagi saat sedang melakukan eksperimen, jangan sampai salah memasukkan cairan, karena nanti bisa saja meledak. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk memakai alat pelindung diri seperti di gambar ya, saat berada di laboratorium, berupa jas lab, kacamata, sarung tangan, dan sepatu, agar bisa melindungi diri kalian dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan jangan lupa untuk selalu mentaati tata tertib di laboratorium. Ini adalah tata tertib di laboratorium yang harus kalian patuhi. Yang pertama, selalu gunakan baju atau jas lab lengan panjang dan wajib dikancingkan. Yang kedua, menggunakan sarung tangan saat mengambil cairan atau bahan kimia. Yang ketiga, dilarang makan dan minum saat di laboratorium. Yang keempat, selalu mengembalikan alat-alat yang dipakai dalam keadaan bersih dan kering. Yang kelima, harus menjaga kebersihan laboratorium, bekerja dengan teratur, tertib, dan tenang. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai alat-alat serta keselamatan kerja di laboratorium kimia. Semoga bermanfaat. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.